Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat planter. Hingga saat ini penyakit busuk batang sawit yang diakibatkan oleh jamur Ganoderma masih menjadi momok yang berbahaya. Ya, konten-konten lain tentang bagaimana mengendalikan Ganoderma sudah ada dari kontennya Pak Agus dari BPKS dan kontennya Pak Marlon Sitanggang. Tapi sekarang saya akan sampaikan bagaimana mencegah sejak dini untuk menghindari serangan Ganoderma pada tanaman sawit. Kita mulai sejak di pembenihan, di pre-nursery apa yang dilakukan, di nursery apa yang dilakukan. Ikuti konten berikut ini secara lengkap. Selamat ikuti. Teman-teman, ini saya sampaikan tanda-tanda atau gejala serangan jamur Ganoderma pada areal tanaman TBM. Daunnya mengering dalam waktu singkat, langsung membusuk sampai ke pangkal batang. Sebelah kiri ini adalah yang sudah tumbang ya, busuk batangnya. Sementara di tanaman menghasilkan atau TM itu daun memucat, kemudian daun mudanya tidak mau membuka seperti ini, janurnya mengumpul atau sering disebut akumulasi daun tombak. Sementara daun pelepah yang lainnya pada patah seperti ini ya, dalam waktu yang tidak lama langsung mengering seperti sebelah kanan ini. Ini sangat berbahaya, dia akan menular dari pohon satu ke pohon lain di sebelah-sebelahnya, sehingga areal yang terserang cukup luas, sangat merugikan dan berbahaya sekali. Gejala lebih lanjut, batang patah seperti ini. Kemudian ini adalah jamurnya setelah tubuh buahnya muncul. Ini biasanya muncul setelah tanaman kering ya, pohon sawitnya kering, ini baru muncul untuk menghasilkan spora dan akan berkembang terus ke tanaman-tanaman yang ada di sekelilingnya. Jika tidak dikendalikan sangat berbahaya. Ini sedang persiapan mau aplikasi biofungisida di nursery. Ini adalah produknya, biofungisida. Di dalamnya mengandung mikroba Trichoderma. Ada 3 spesies itu Trichodermanya ya, dengan populasi 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 7 per gramnya. Nah, di sini disebutkan fungsinya untuk mengendalikan Ganoderma pada tanaman kelapa sawit. Aplikasi di pre-nursery dilakukan dengan dosis 5 gram ya, 5 gram biofungisida per baby bag. Jadi sudah dikalibrasi, 5 gram itu setengah sendok makan. Nah, ditaburkan di sekeliling tanaman. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kita hari ini mau aplikasi biofungisida namanya. Biofungisida saya tidak sebutkan mereknya, tapi biofungisida ini ada mengandung beberapa mikroba di dalamnya. Ya jelas ada mengandung fungi Trichoderma salah satunya yang utama. Ya. Dan ada Pseudomonas juga di sana. Ini fungsinya adalah untuk kita aplikasikan ke polybag di nursery biar hidup di situ ada makhluk hidup, biar hidup bakteri itu di dalam polybag ini ya. Jadi tujuannya apa? Nanti tanaman ini ditanam di lapangan bisa berkembang, kemudian mikrobanya juga berkembang. Mikroba itu berfungsi untuk memerangi Ganoderma. Ibu tahu kan tanaman besar itu yang mati kena serangan Ganoderma. Jadi Ganoderma itu akan dimatikan, dimusuhin oleh Trichoderma yang ada di dalam biofungisida ini. Jadi aplikasinya harus
merata, kemudian nanti kena siram kan turun ya. Nah turun. Syaratnya apa? Setelah itu tolong jangan kena semprotan fungisida, karena fungisida ini akan membunuh Mycorrhiza maupun Trichoderma yang ada di sini. Trichoderma itu akan mati kalau kita nyemprot fungisida sini jatuh ke sini. Setelah aplikasi ini jangan disemprot dulu beberapa lama. Sudah disiram rutin, mungkin udah lebih seminggu atau berapa. Kalaupun nyemprot juga usahakan begini, jangan sengaja ke tanahnya. Kalau kena dikit sih nggak apa-apa sih, tapi jangan sengaja ke situ. Jadi kalau ini udah diaplikasi, kena siram, udah masuk ke dalam, udah aktif di bawah, udah terlindungi ya. Apalagi tidak ada mulsa ya. Ya, ini aplikasi biofungisida di main nursery sudah dilakukan. Dosisnya kalau di main nursery ini 20 gram, kita tabur merata. Dengan aplikasi biofungisida diharapkan bisa berkembang di zona perakaran benih ini, dan saat ditanam ke lapangan nanti juga terus berkembang trichodermanya dan Pseudomonas, sehingga secara alami dapat mengendalikan penyakit busuk batang sawit yang disebabkan oleh fungi Ganoderma. Teman-teman, kenapa kita menggunakan biofungisida yang mengandung Trichoderma? Jawabannya adalah Trichoderma merupakan musuh alami bagi jamur atau fungi Ganoderma. Menurut para pakar, hasil penelitian bahwa Trichoderma menghasilkan sejumlah enzim ekstraseluler beta 1,3, glukonase dan kitinase yang dapat melarutkan dinding patogen. Patogennya dalam hal ini Ganoderma. Kemudian beberapa Trichoderma juga menghasilkan toksin trichodermin. Toksin ini dapat menyerang dan menghancurkan propagul yang berisi spora-spora patogen sekitarnya. Dalam hal ini spora Ganoderma juga. Kemudian poin lainnya, Trichoderma jenis Viridae ini menghasilkan antibiotik gliotoxin dan viridin yang dapat melindungi benih atau bibit tanaman dari serangan penyakit rebah kecambah. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ya, Ganoderma yang merah ya, kemudian Trichoderma yang kuning ini. Miseliumnya bergerak, menyerang, melilit, dan areal yang ditempeli ini akan membusuk. Makanya kalau di lapangan jamur Ganoderma yang kita taburi biofungisida ini biasanya dalam 1-2 hari akan membusuk dan menghitam. Terima kasih Anda telah mengikuti channel ini dan menonton video secara lengkap. Semoga membawa manfaat. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, tekan tombol lonceng, dan berbagi dengan teman-teman lain yang memerlukan. Sampai jumpa di tutorial mendatang.